Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita nggak akan bahas yang terlalu berat, ya. Saya hari ini hanya mau membahas salah satu pertanyaan dari teman-teman semua, gitu ya. Jadi, ada salah satu dari teman-teman tuh yang bertanya begini, Abang, saya tuh bingung. Katanya, seorang narsistik itu kan nggak peduli kan sebenarnya dengan anaknya dia. Tetapi, kok yang saya perhatikan, yang saya rasakan, anak saya itu kok lebih deket ya dengan si narsistik daripada dengan saya gitu. Dan anak-anak kelihatan cenderung lebih suka kepada dia daripada dengan saya gitu. Dan pengalaman teman-teman saya juga begitu. Dalam arti pasangan narsistik mereka kelihatan dalam tanda kutip itu sangat care dengan anak-anak. Semua kebutuhan anak-anak itu cepat sekali dipenuhi oleh dia. Bukankah seorang narsistik itu hanya peduli pada diri dia? Tetapi yang terlihat, dia kok justru sangat care dengan anak-anak. Dan di kebanyakan keluarga, anak-anak, terutama anak yang kecil, itu justru terlihat sangat dekat dengan orang tua dia yang narsistik. Untuk mengetahui ini, ya teman-teman ya, kita akan mulai dari awal. Ya. Ketika seorang narsistik menikah, itu dia punya pemikiran yang berbeda dengan kita orang kebanyakan. Ya. Ketika kita, misalnya dalam tanda kutip orang normal, ketika kita menikah dengan seseorang, kita berpikir bahwa ini adalah partner saya, teman saya, di mana kita bersama-sama membangun sebuah keluarga, ya, termasuk anak-anak kita, kan begitu. Tapi bagi seorang narsistik, ketika dia menikah, ya, dia menganggap pasangannya itu adalah batu pijakannya dia, alatnya dia, asetnya dia, supply-nya dia, yang bisa dia pergunakan untuk mencapai kejayaannya dia. Nah, bagi dia, pernikahan itu juga sebuah kompetisi sebenarnya. Bahwa ketika nanti ada kejayaan atau pencapaian, dia yang harus mendapatkan itu. Pasangannya dia tidak boleh mendapatkan itu. Nah, itu juga guys, termasuk image sebagai orang tua yang hebat. Ya, jadi orang tua yang dekat sama anak, jadikan anaknya seseorang yang berprestasi gitu ya. Dia ingin mendapatkan image itu dan hanya jatuh kepada dia, bukan bersama-sama dengan pasangannya dia. Kita sudah banyak membahas ya, bahwa sebenarnya seorang narsistik itu memandang anak itu ya sama dengan yang lain, sebagai sebuah supply atau sebagai sebuah aset. Ya. Sedikit flashback ya, misalnya anak emas atau golden child. Anak emas itu dipakai sebagai miniaturnya dia, sebagai wakil dia, sebagai sesuatu yang dibanggakan, yang sebenarnya kebanggaan itu kembali kepada dia. Itulah kenapa seorang anak emas itu harus diangkat setinggi-tingginya, karena itu berarti mencerminkan siapa diri dia. Ya. Sedangkan anak scapegoat atau anak kambing hitam itu adalah alat untuk dia melemparkan ketidakbecusan diri dia. Hal-hal yang buruk dalam hidup dia, hal-hal buruk dari pribadi dia, hal-hal yang buruk dalam keluarga dia, itu dilemparkan kepada si anak scapegoat, supaya dia tidak harus menanggung itu. Nah, sekarang berkaitan dengan anak-anak, teman-teman, ingat ya, bahwa si narsistik itu pingin punya image di depan semua orang bahwa dia itu adalah orang tua yang hebat, orang tua yang baik, orang tua yang dekat dengan anak-anak. Ya. Tetapi ada satu hal yang dia tidak punya kan? Ya. Seorang narsistik itu nggak punya empati. Dan ketika kamu tidak punya empati, itu membuat kamu tidak punya hubungan emosional yang baik atau yang dekat dengan orang lain. Jadi, itu membuat seorang narsistik itu nggak akan punya kedekatan emosional dengan anak-anaknya. Ya, jadi kalian pasti tahu gitu bahwa seorang narsistik itu kita nggak mungkin kita bisa mengharapkan mereka berbicara dengan anak-anaknya, mengerti masalah anak-anaknya, mengobrol dengan anak-anaknya, mendengarkan permasalahan anak-anaknya. Mereka nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena mereka nggak punya empati. Nah, sekarang bagaimana cara si narsistik mendapatkan kedekatan dengan anak-anaknya? Caranya sebenarnya ya sama dengan supply-supply dia yang lain. Yaitu dengan membeli itu secara instan. Membeli itu dalam arti apa? Ya melakukan love bombing gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan, narsistik itu biasanya dia akan membeli kedekatan dengan anak-anaknya dengan cara memberikan hadiah-hadiah atau apapun yang bisa menyenangkan hati anak-anaknya gitu ya. Memberikan hadiah, memberikan makanan, memberikan apapun yang bisa membuat anak-anak itu merasa dekat dengan dia. Kalau kalian punya pasangan seorang NPD, ya kalian coba perhatikan deh. Misalkan ya, mereka tuh nggak pernah ada di rumah. Selama beberapa waktu misalnya mereka pergi, tidak menjalin hubungan dengan anak-anak gitu ya. Tetapi ketika mereka misalnya pulang ke rumah, mereka itu biasanya akan membawakan hadiah-hadiah gitu ya. Hadiah-hadiah yang mahal, makanan-makanan yang enak gitu ya. Yang bisa membuat anak-anak itu kemudian secara instan menyukai mereka.
Termasuk misalnya membawa mereka ke tempat-tempat liburan yang mewah, penginapan-penginapan yang mewah, tempat wisata yang menyenangkan, yang bisa membuat anak-anak itu kemudian tertarik kepada dia. Ya, itu cara mereka membeli kedekatan itu dengan anak-anak. Ya. Dan selain itu, satu hal yang sangat berbahaya itu adalah bahwa si narsistik itu juga akan melakukan apa saja supaya anak-anak itu dekat sama dia atau suka kepada dia. Termasuk, teman-teman, membiarkan hal-hal buruk itu terjadi kepada anak-anaknya. Misalkan gitu ya, membiarkan anak-anak punya kebiasaan yang buruk, membiarkan anak-anak punya pandangan hidup yang salah, ya, tidak memberikan peringatan atau marah kepada anak-anak ketika anak-anak punya pandangan hidup yang salah, melakukan sesuatu yang buruk, ya. Mereka cenderung akan membiarkan itu supaya anak-anak itu menyukai mereka. Mereka akan membelikan jajan kepada anak-anak, mereka akan membiarkan anak-anak tidur larut, mereka membiarkan anak-anak untuk tidak bikin PR misalnya, selama itu bisa bikin anak-anak senang sama dia. Dia nggak peduli kalau misalnya di masa depan itu akan bawa hal-hal yang buruk kepada anak-anak. Dia nggak peduli bahwa anak-anak tuh bisa saja membawa kebiasaan buruk itu ke masa depan, menghancurkan mental anak-anak, membuat anak-anak punya kebiasaan yang bisa berakibat buruk bagi anak-anak di masa dewasa mereka. Seorang narsistik nggak peduli itu, gitu ya. Selama itu bisa membuat anak-anak dekat sama dia dan senang sama dia akan lakukan itu. Karena sekali lagi, mereka nggak peduli sebenarnya dengan anak-anak. Mereka hanya ingin anak-anak itu dekat kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai aset. Ini kan berbeda dengan kalian-kalian yang memang menyayangi anak-anak kalian kan, gitu ya. Kalian nggak mau membiarkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan mungkin aja kalian itu bersikap tidak menyenangkan kepada anak kalian karena kalian takut di masa dewasa mereka itu akan menjadi sesuatu yang buruk bagi anak-anak. Ya, itu bedanya teman-teman. Itulah kenapa seorang narsis itu kelihatan disukai anak-anak. Terutama anak-anak kecil. Karena dia bisa memberikan hal-hal yang diinginkan oleh si anak-anak. Gitu, tanpa anak-anak itu tahu konsekuensinya untuk masa depan mereka. Itulah yang banyak terjadi. Dan juga sekaligus memberikan image yang baik kepada si narsistik ketika dia selalu memenuhi kebutuhan anak-anak. Karena dia butuh image tersebut. Ya. Dan selain itu seperti saya bilang tadi, kompetisi. Gitu ya. Dia ingin anak-anak dekat sama dia. Termasuk sebenarnya dia juga sering melakukan triangulasi antara anak-anak dan pasangannya dia. Bagi kalian yang hidup dengan seorang narsistik, pasti kalian sudah sering merasakan di mana bahwa pasangan kalian itu justru menghasut anak-anak kalian untuk membenci kalian, gitu ya. Karena bagi narsistik, dia hanya menginginkan anak-anak itu seolah-olah menjadi milik dia dan dekat dengan dia. Tetapi dia nggak bisa bikin kedekatan emosional dengan anak-anak. Nah, sekarang teman-teman, kalau kalian mengetahui ini, mungkin kalian berkata, terus saya harus gimana bang? Gitu ya. Yang kalian harus ingat, yang kalian harus tahu bahwa kita manusia itu, kita memerlukan kebutuhan fisik. Tapi kebutuhan emosional itu jauh lebih butuh. Ya. Dan itu akan kita rasakan nanti ketika kita dewasa. Ingat, pasangan kalian si NPD itu nggak akan bisa memberikan kebutuhan emosional kepada anak-anak kalian. Jadi, tetaplah lakukan yang kalian harus lakukan sekarang. Ya, kedekatan emosional dengan anak-anak kalian, filterlah kebiasaan-kebiasaan buruk anak-anak kalian, walaupun bisa membuat anak-anak kalian tidak menyukai kalian, tetapi tetaplah lakukan, karena itu demi kebaikan mereka di masa depan, dan hanya kalian yang akan bisa melakukan itu, karena pasangan kalian nggak akan bisa melakukan itu. Dan percayalah teman-teman, ketika anak-anak kalian nanti dewasa, mereka bisa lihat, mereka akan mengetahui dengan sendirinya siapa yang benar-benar mencintai mereka. Siapa yang benar-benar punya kedekatan emosional dengan mereka. Ini aja yang saya mau bicarakan hari ini. Mudah-mudahan yang saya bicarakan ini bisa menjawab kebingungan teman-teman tentang kenapa seorang narsistik itu kok kelihatannya justru lebih dicintai oleh anak-anak. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.